Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Masyarakat di Kota Denpasar kesulitan mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg atau gas melon. Jenazah Ida Bagus Subali, pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia di Jepang, tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung. Pemkab Bangli menggelar kegiatan Bulan Bahasa Bali untuk melestarikan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Hari Raya Galungan dan Nyepi memberikan berkah melimpah bagi perajin dan pengusaha kecil. Di Desa Mengwi, Badung, yang merupakan gudang para perajin terbaik di Bali, merasakannya selama beberapa pekan terakhir. Perajin tedung misalnya, saat ini mereka sibuk bekerja memenuhi permintaan pembeli yang terus datang. Salah satunya adalah Putu Swardana. Sejak bulan Januari, waktunya habis untuk membuat tedung yang biasanya dipasang di areal pura maupun pemerajan umat Hindu di Bali. Nggak dekat itu Galungan lagi berapa hari, jadi mulai meningkat ya permintaan tedung ini Pak ya. Ini jenisnya apa Pak dicari Pak? jenisnya payung variasi lebih banyak, Variasi. biasa juga ada Itu harga yang berapa Pak? harga 300, 400, 275, 250, 225 satu bijinya, satu biji. Ini mulai kapan Pak? Mulai ada pesanan datang Pak? Ada 2 sebulan lalu. 2 hari, sebulan yang lalu. Sebulan Udah lalu. mulai pesan-pesan, saya yang ambil juga. Berapa Per hari, tedung itu per minggu Pak? 15, 15. kadang 20, kadang 10. Kalau hari-hari biasa ya stabil lagi dia. Hari 5, 2. Rata-rata, Swardana membuat antara 10 hingga 15 buah tedung setiap hari. Jumlah tersebut sudah maksimal, karena lebih dari itu, ia khawatir produksi dan kualitas tedung tidak baik. Swardana membuat berbagai macam tedung, ada yang polos dan dengan hiasan. Satu tedung dijual seharga Rp250 hingga Rp400.000. Swardana dan perajin tedung di Desa Mengwi, Badung bersyukur dengan Hari Raya Galungan dan Nyepi yang memberikan berkah sehingga bisa menafkahi keluarga mereka. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Setelah melalui proses panjang, jenazah Ida Bagus Subali, pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia di Jepang, akhirnya Jumat pekan lalu tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung. Perwakilan keluarga dan tim Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI datang untuk proses serah terima jenazah di Terminal Kargo Internasional. Ida Bagus Subali meninggal di Jepang 22 Januari lalu, diduga akibat penyakit diabetes dan komplikasi. Namun jenazah tidak bisa segera dipulangkan ke Indonesia karena terkait proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian Jepang. Status Bagus Subali di Jepang yang ilegal juga makin mempersulit kepulangan jenazah. Belum lagi soal biaya yang kabarnya mencapai puluhan juta rupiah. Keluarga bahkan harus menggalang dana untuk membantu proses pemulangan. Almarhum sebelumnya diajak rekannya bekerja di Jepang, namun dengan menggunakan visa kunjungan atau visa turis. Sejauh ini memang setelah kita cek yang bersangkutan memang pakai visa kunjungan ya. Jadi kalau dikatakan terdata nggak di pemerintah itu pastinya tidak terdata. Karena memang status beliau itu sekalipun di sana bekerja kan tetapi tidak dengan dokumen yang mendukung. Nah, akan tetapi pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Bali pastinya hadir ya.
hadir memberikan fasilitasi baik dari segi koordinasi, fasilitasi kendaraan ambulans sampai ke kampung halaman. Mungkin itu. Karena ilegal, BP3MI juga sulit melacak data maupun dokumen pendukung almarhum karena tidak tercatat dan tidak terlindung BPJS Ketenagakerjaan khusus pekerja migran. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memfasilitasi pemulangan jenazah, penjemputan hingga mengantarnya ke rumah duka. Jenazah almarhum Ida Bagus Subali selanjutnya akan menjalani proses ngaben atau pembakaran jenazah pada 26 Februari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Pengadilan Tipikor memvonis bebas terdakwa kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi Universitas Udayana, Profesor I. Nyoman Gede Antara. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti, majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan jaksa. Dalam persidangan yang digelar Kamis pekan lalu, majelis hakim yang diketuai Agus Ahyudi memutuskan perbuatan mantan rektor Universitas Udayana antara lain tidak terbukti merugikan negara, memperkaya diri sendiri, dan menyalahgunakan jabatan. Menurut majelis hakim, pungutan dana sumbangan pengembangan institusi periode 2018-2022 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menyatakan terdakwa Profesor Dr. Insinyur I. Nyoman Gede Antara tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga. 8. Membebaskan terdakwa Profesor Dr. Insinyur I. Nyoman Gede Antara oleh karena itu dari dakwaan ketiga. 9. Memerintahkan terdakwa Profesor Dr. I. Nyoman Gede Antara dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan. 10. Memulihkan hak terdakwa Profesor Dr. Insinyur I. Nyoman Gede Antara dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Putusan ini melegakan keluarga terdakwa yang terus mengikuti jalannya persidangan. Mereka menyambut dengan gembira sekaligus penuh haru. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada majelis hakim yang sudah melakukan tugasnya luar biasa, dan kita bersama-sama harus bisa menghormati majelis hakim yang sudah luar biasa, sangat objektif menilai persidangan demi persidangan, sehingga pada hari ini sesuai dengan fakta-fakta persidangan saya dinyatakan tidak terbukti bersalah apapun dari pasal-pasal yang didakwakan kepada kami. Tim kuasa hukum terdakwa menerima putusan hakim, namun jaksa langsung menyatakan banding. Sidang dugaan tindak pidana korupsi SPI Universitas Udayana ini sempat menarik perhatian publik karena melibatkan terdakwa rektor Universitas Negeri ternama di Bali dengan dugaan kerugian negara mencapai 335 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.